Jadi tidak otomatis apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Kombes Pol Iman Imanuddin bahwa berkas ini akan segera disidangkan oleh jaksa, ya. Saya kira itu pendapat yang kurang tepat, karena tentu kewenangan melakukan penuntutan dan kewenangan untuk menyatakan berkas perkara ini lengkap atau tidak itu kan kewenangannya jaksa penuntut umum, bukan penyidik Polda Metro Jaya, ya. Sebuah dokumen asli atau palsu itu sesungguhnya kalau secara substantif tidak ditentukan oleh pengadilan atau putusan pengadilan, secara substantif saya katakan, tetapi ditentukan oleh sejauh mana publik percaya dengan keterangan yang diberikan oleh sang pemilik ijazah. Dalam kasus Arsul Sani, for the time being publik percaya kalau dia memang tamat doktoral di Polandia. Perkara kemudian nanti akan ada fakta lain, soal lain, tetapi paling tidak dalam hal merebut kepercayaan publik selesai, dia publik percaya. Nah, dalam hal Jokowi ini publik tetap tidak percaya, itu masalahnya. Jadi hal-hal yang sifatnya formalitas seperti itu, ya selesaikan proses hukum, seolah-olah proses hukum itu akan menentukan segalanya. Enggak. Dalam kurun waktu 14 hari sejak penyidik menerima P19 beserta dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa peneliti, kemudian dalam tenggang waktu 14 hari penyidik tidak menyempurnakan berkas perkara dalam tahapan penyidikan tambahan, maka berdasarkan Pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 di bab 3 poin 52 atau angka 52, maka jaksa peneliti wajib mengembalikan SPDP. Nah, ini sih saya palu gada aja, ya. Tapi ini menunjukkan apa, Mas Roy? Anda sekarang sudah ke pojok atau kepepet? Sama sekali tidak. Justru kami siap dengan semua jawaban. Ketentuan batas waktu penyidikan tambahan itu diatur dalam pasal 138 ayat 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 atau kita sebut sebagai KUHP lama. Ya, karena proses penyidikan ini masih menggunakan KUHP lama, karena ada asas transistoir yang diatur dalam pasal 361 KUHP yang baru, bahwa terhadap perkara pidana yang masih dalam tahap penyidikan pada saat berlakunya KUHP baru dan belum dilimpahkan ke jaksa, maka hukum yang berlaku adalah KUHP yang lama, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 1981, diatur dalam pasal 138 ayat 2. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus imperatif sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Disinilah berlaku argo waktu 14 hari berdasarkan ketentuan pasal 138 Undang-Undang nomor 8 tahun 1991. Sangat tidak mudah bagi jaksa untuk segera mem-P21-kan perkara ini. Saya melihat tidak mudah. Ada dua hal yang sebenarnya akan menjadi tantangan bagi jaksa penuntut umum untuk menyatakan sikap apakah mem-P21-kan perkara ataukah kemudian mengembalikan berkas perkara ini ke penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama, para sahabat AGS, yaitu tenggang waktu penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi penyidik pada saat menerima P19 dan kemudian merampungkan berkas perkara P19 itu telah melampaui waktu. Argo waktunya sudah berhenti sejak penyidik Polda Metro Jaya menerima secara administratif perkara P19 sampai batas 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya kalau kita lihat hari kalendernya adalah 14 hari, maka dengan dikirimkan kembali berkas perkara tersebut ke kejaksaan, itu sudah lampai batas 14 hari. Kok kayak pengadilan perdata aja para pihak gitu. Iya. Supaya ini Pak netral, malah bilang kritisi aja sebisa-bisanya, tapi jangan rubah isinya. Pak Yusuf Kalla saja udah bilang, tunjukkan ijazahmu. Wah, selesai. Iya. Ini aja sudah nggak identik.
Oh, Iya kan? nggak mungkin identik, Pak. Iya, Karena iya. kan warna. Bukan, tidak usah warnanya, dari dimensinya saja. Oh, yang dimensi, satu betul. ini mengkeret. Malah Legalisir yang benar. Iya. Ya. Sejak tahun 2008 mereka Betul. sudah kerjakan dan mencari ini kayaknya diumpetin sengaja. Saya cari-cari nih. Ya kan, legalisir itu seperti ini. 2009. Dia jawab, itu suka-suka fakultas. Saya bilang, nggak bisa, Pak. Tapi DPRD mau RDP kok tentang Bagus. ini. Mau rapat dengar pendapat dengan KPUD Solo bersama kami ya nanti. Lebih parah ternyata semua parlemennya terlibat ini ijazah palsu. Oh, beli-beli ijazah ya? Oh iya, pernah nggak KPU RI pergi ke UGM untuk melihat ini? Semua ijazah yang saya kumpulkan dari 2005 sampai 2019 tidak pernah diklarifikasi. Dan mungkin ini bisa dikasih juga ini ke Polda Metro Jaya ini. Oh enggak, harus belilah. Di ketentuan KUHP yang baru di pasal 61 ayat 3 disebutkan bahwa penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan sesuai hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi ini adalah ketentuan hukum formil yang diatur di dalam KUHP. Ini bukan kata saya. Selama ini kan pendukung-pendukung Pak Jokowi mengatakan bahwa seolah-olah itu pendapat pribadi saya yang tidak berdasarkan pada norma hukum gitu ya. Bersamaan dengan penerbitan SP3 kepada Rismon yang hingga saat ini masih belum tampak jelas, Polda Metro juga sampaikan bahwa mereka kirim kembali berkas yang dikembalikan oleh kejaksaan meski dengan ratusan bukti dan saksi. Apakah berkas akan segera SP21 atau malah dikembalikan lagi oleh kejaksaan karena unsur pidana tak terpenuhi? Mengingat kata Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, jika gunakan KUHP baru jelas Roy Suryo tak bisa dijerat pidana. Lantas mengapa pula pihak kepolisian terkesan memaksa kasus ini? Berikut analisa bahwa berkas itu akan dikembalikan dan SP3 Rismon tak bisa diterapkan.